Bismillahirrahmanirrahim. Asuransi syariah prinsipnya adalah asuransi sosial. Prinsip dari asuransi syariah adalah asuransi sosial. Artinya begini, dari dua pelanggaran tadi ya, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya, dan bentuk pertanggungan yang tidak jelas, dalam asuransi sosial itu tidak terjadi. Dalam asuransi sosial tidak terjadi. Sebagai contoh, masjid memiliki dana sosial. Lalu takmir masjid menerapkan bagi seluruh jamaah masjid yang terdaftar, jika dia mengalami sakit, maka nanti masjid akan memberikan sumbangan sukarela sesuai kemampuan dana yang diberikan oleh masjid, atau sesuai dengan tingkat resiko yang dialami oleh jamaah. Kayak gini boleh nggak? Seperti ini boleh nggak? Saya ulang ya. Kalau ada resiko lalu ditanggung oleh negara atau oleh masyarakat, misalnya dalam skop yang lebih kecil ya masjid. Kalau ada salah satu di antara jamaah masjid yang sakit, maka nanti resikonya akan ditanggung oleh dana sosial masjid, dikasih sumbangan sebagian, tidak semuanya ya, dikasih sumbangan sebagian. Sehingga dia nggak bisa mengajukan klaim total, nggak bisa. Paling cuma 1 juta atau 500.000. Sifatnya hanya sumbangan sukarela untuk meringankan beban resiko, meringankan beban musibah. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dalam Islam Nabi SAW menekankan agar kita saling menanggung resiko. Dan yang dimaksud saling menanggung resiko di situ adalah kita mengumpulkan bersatu secara sosial. Kemudian jika ada salah satu anggota sosial yang mengalami musibah, maka nanti dibantu dengan menggunakan dana itu. Contohnya, dalilnya apa Pak? Dalilnya Nabi SAW bersabda, Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudaranya muslim. Fala yadhlimuhu wa la yakhdhulu. Jangan mereka mendolimi sesama muslim, wala yakhdhuluhu, dan jangan biarkan seorang muslim didolimi oleh yang lain. Dan jangan biarkan seorang muslim mengalami musibah sementara kita tidak membantu sama sekali. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hamba selama sang hamba membantu saudaranya. Dan hadis-hadis yang semisal yang menunjukkan kita disarankan untuk bekerja sama dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Hal yang sama bisa kita lihat misalnya, ada orang mengalami musibah bencana alam di Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera mana kemarin? Di Sumbar apa di Sumut? Sumatera Barat ya. Ada gempa bumi. Lalu kita ngirim donasi ke sana. Di daerah Lumajang korban Gunung Semeru. Di Jogja korban Gunung Merapi. Atau musibah yang lain termasuk ketika tsunami di Aceh. Pada saat kita ngirim ke sana, itu sebagai wujud solidaritas yang kita berikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Kalau seluruh manusia itu diam, ada orang muslim di daerah A mengalami musibah, tapi seluruh muslim yang lain diam, nggak ada yang bantu, kira-kira hukumnya gimana? Mereka berdosa. Kenapa? Kalian membiarkan orang lain dalam kondisi terkena musibah dan kalian nggak membantu sama sekali. Terhitung sebagai perbuatan dosa. Harus bantu. Karena Nabi SAW melarang wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkan muslim dalam kondisi mereka kesusahan sementara kita tidak membantu sama sekali. Meskipun tidak harus menanggung semuanya. Itu prinsip asuransi sosial. Paham di sini ya? Baik.
Sehingga asuransi sosial tidak masuk dalam penjelasan Ibnu Abidin tadi, ilzamu ma lam yalzam, mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Sebab ini sifatnya sosial. Yang kedua, nggak ada goror. Kok bisa, Pak? Karena goror yang gratis hukumnya boleh. Goror yang gratis hukumnya boleh. Dan prinsip asuransi sosial itu gratis. Kita bareng-bareng ngumpulin dana, nanti ada jamaah yang dia membutuhkan, kita kasih. Meskipun dia nggak pernah bayar. Karena tujuannya hanya untuk nyumbang, bukan dalam rangka mencari keuntungan. Dipahami insyaallah? Walhamdulillah. Baik.